Itu yang Alhamdulillah. dibuang dari keluarga, jangan misalkan tidak dibuang, setidaknya tidak bisa bersama keluarga lagi. Ibaratnya kami ada tempat bernaung. Ada orang tua baru. Ada orang tua baru. Subhanallah. Salah seorang santriwati kami, mu'allafah, yang baru saja 4 bulan yang lalu memeluk agama Islam, yang diberi nama Nur Afifah. Dan setiap kali kita mendengarkan pengalaman-pengalaman spiritual para mu'allaf ini, Masya Allah, selalu saja berbeda pengalaman yang satu dengan yang lainnya. Dan kali ini akan kita simak bagaimana testimoni pengalaman spiritual saudari kita, Ukhti Nur Afifah, sampai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus menyaksikan siaran-siaran kami ini. Sebelumnya, saya akan sapa dulu Nur Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Bi khairin, alhamdulillah. Masya Allah, baru 4 bulan ya sudah pandai menjawab dengan bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Ya, Nur Afifah, pertama sekali saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di dalam agama Islam ini. Sudah bergabung, alhamdulillah sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saya juga mengatakan selamat datang di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Mudah-mudahan pesantren ini bisa memberikan ilmu dan wawasan keislaman yang baik kepada Nur Afifah agar kelak menjadi muslimah yang kafah, ya. Menjadi muslimah yang total, tidak sekedar berislam KTP atau ganti status, tapi bagaimana kita harapkan Nur Afifah kelak menjadi seorang yang muslimah kafah tadi dan sekaligus menjadi da'iyah insya Allah. Baik, pemirsa Naba TV rahimakumullah, sepertinya antum sudah tidak sabar ya menanti bagaimana testimoni saudari kita Nur Afifah ini. Afifah? Ya, Ustaz. Ya, kalau boleh jelaskan dulu sedikit tentang ya biodatanya. Nama lengkap dulu siapa? Nama lengkap saya Debbie Tania, umur 21 tahun, memeluk agama Islam selama 4 bulan. Di bulan apa itu? Di bulan Agustus 2019. Iya, alhamdulillah. Terus setelah masuk Islam itu diganti nama menjadi Nur Afifah. Kalau boleh tahu, Nur Afifah dulu 4 bulan yang lalu masuk Islam di mana? Di Masjid Abdullah bin Umar. Di Sabungan Jaya, Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Oke, alhamdulillah. Baik, berapa orang bersaudara? 3 bersaudara. Dulu memang terlahir tidak muslim ya? Iya, non-muslim. Non-muslim. Kedua orang tuanya juga non-muslim. Non-muslim. Baik. Mungkin para pemirsa ini senantiasa menanti kisah-kisah para mu'allaf ini ya. Barangkali boleh sharing pengalaman. Bagaimana ceritanya dulu Afifah bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin berbagi pengalaman, cerita. Insya Allah semoga cerita saya berarti bermakna buat seluruh umat manusia. Awalnya saya sudah tertarik dengan Islam itu sejak kecil. Sejak umur saya masih menginjak usia SD, sekolah dasar. Di sana saya sudah mulai tertarik dengan Islam. Keluarga saya beserta saya tinggal di lingkungan rumah ibadah saya sebelumnya, di mana saya hanya mengenal agama saya sebelumnya saja. Dan saya orang yang tidak bergaul, hanya mengetahui tentang agama saya sebelumnya. Tetapi ketika saya di SD, saya memiliki banyak teman di wilayah saya yang mayoritas muslim. Di sana saya mulai tertarik, apa sih itu Islam, begitu. Di sana saya semakin tertarik mempelajari, membaca-baca isi Quran. Kebetulan hobi saya juga membaca saat itu. Terjemahan ya? Terjemahannya. Dan saya membaca ada sedikit hampir persamaan dengan kitab saya sebelumnya.
Dan saya bertanya-tanya mengapa begitu. Karena usia saya masih dini, saya tidak terlalu fokus untuk memikirkan hal itu. Begitu. Ketika saya beranjak remaja di SMA, saya mulai kembali berpikir mengenai ketentraman saya di agama saya sebelumnya. Saya berpikir, mengapa saya seperti ini begitu? Apa yang saya cari, apa yang saya rasakan, apa yang kurang gitu. Apapun selama hidup saya yang saya dapatkan itu selalu merasakan kekurangan, tidak ada ketenangan begitu. Jadi saya semakin mencari tahu Islam itu dengan diam-diam dari keluarga saya. Di sana dari keluarga itu iya, keluarga ada yang Muslim? Tidak ada. Kakak ada, dia mualaf tapi tidak mendalamin agamanya. Oke. Ya. Jadi saya tidak bisa bertanya sama kakak karena dia masih tidak tahu sama sekali begitu. Jadi saya harus memang mencari sendiri dan bertanya dengan teman-teman saya. Beranjak ke perguruan tinggi, saya semakin mendalami dan semakin meyakinkan diri untuk memeluk agama Islam. Di perguruan tinggi, saya potong sedikit, di perguruan tinggi dulu kuliahnya apa? PGSD. Oh, jadi calon guru SD ya? Ya, Sudah sempat semester berapa? semester 4. 4 ya. Baik, lanjut. Dan sebelum saya memeluk agama Islam, saya benar-benar berpikir hampir setiap malam saya menangis di dalam kamar. Entah hal apa yang membuat saya menangis, saya yakin hal yang membuat saya menangis itu karena keinginan saya untuk memeluk agama Islam itu belum dapat saya capai, belum dapat saya wujudkan. Lalu orang tua dan keluarga saya selalu bingung mengapa wajah saya dan mata saya selalu sembab begitu. Keluarga saya berpikir mungkin remaja sekarang menangis tuh hanya karena soal perasaan, hubungan maupun cinta. Dan saya menangis itu cinta kepada Allah karena belum bisa mewujudkan keinginan saya. Lalu saya menimbang dan memikirkan ke depannya keputusan saya ini. Karena ini bukan hal yang mudah untuk diputuskan, begitu. Saya memutuskan untuk memeluk agama Islam keesokan harinya. Malamnya saya berpikir, esok harinya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam sehabis azhar. Di sana saya tidak memikirkan lagi tentang kuliah saya, tentang akibat dari saya memeluk agama Islam. Karena yang penting bagi saya itu akidah saya, perasaan saya bisa terwujudkan begitu. Saya masih menyembunyikan hal itu sekitar beberapa hari kepada keluarga saya. Tapi pasti setiap hal yang disembunyikan itu akan ketahuan dan akhirnya keluarga saya tahu. Orang tua saya sangat tidak setuju dan marah besar kepada saya hingga orang tua saya ingin mempunyai rencana untuk melakukan saya kembali ke agama saya sebelumnya. Di sana saya benar-benar berpikir keras untuk menyelamatkan akidah yang saya sudah putuskan itu. Lalu orang tua saya sampai melaporkan ke aparat polisi untuk melakukan pencarian kepada saya karena saya juga memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya demi menyelamatkan akidah saya. Saat itu saya pergi dari rumah subuh dan alhamdulillah teman saya juga ikut menolong saya. Ketika itu saya tidak setakut sebelum saya memeluk Islam. Setelah saya memeluk Islam, apapun saya lakukan ketika itu untuk menyelamatkan akidah saya, dan sesuatu hal yang tidak kita duga itu selalu datang. Ketika cobaan dari keluarga datang, Allah selalu nolong kita dengan cara yang Dia punya gitu. Jadi saya memutuskan tetap pergi dan saya dapat saran dari teman
meminta nomor telepon Ustadz sendiri. Lalu saya menelpon Ustadz dan saya memutuskan pergi ke Jakarta dan berada di pesantren yang dipimpin oleh Ustadz sendiri, Ustadz Nambaban. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa perjalanan hidup Afifah ya. Ternyata dari sejak kecil, masih usia dini, masih dari SD, Afifah sudah mulai tertarik kepada Islam. Karena menurut kesaksiannya tadi, Afifah ini tinggal di lingkungan mayoritas yang beragama Islam. Walaupun dia rumahnya berdampingan dengan rumah ibadahnya sendiri. Akan tetapi pengaruh lingkungan yang mayoritas muslim ini mungkin membuat Afifah sering melihat orang sholat ya, mungkin ya. Merasa nyaman ya, lihat orang sholat. Bersih gitu ya. Tapi keinginan itu tidak bisa terlampiaskan karena ya masih kecil dan juga belum fokus memikirkan hal yang demikian. Tetapi sudah ada syukur, perasaan untuk mencintai agama Islam ya. Kemudian di waktu di SMA tadi makin menguat keinginan masuk agama Islam itu karena Afifah tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam batinnya di dalam agama sebelumnya. Lalu setelah kuliah, mulailah bertekad. Apapun ceritanya, saya harus memutuskan apa yang saya rencanakan. Kira-kira begitu. Ini kan rencana sudah lama berarti ya? Sudah lama. Dan pada akhirnya Afifah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu. Ya. Itu ketika sudah syahadat, apa yang dirasakan? Kalau dijelaskan secara kata sangat sulit, tetapi langsung lega? Lega, sangat. Karena sewaktu sebelum mualaf, saya itu selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tua, mulai dari soal ibadah di agama saya sebelumnya. Saya selalu ikutin karena setiap di agama saya sebelumnya itu ada tingkatannya. Misalnya SD begini, di rumah ibadah tingkatan ini begini. Saya ikuti semua karena apa? Mereka sempat bilang, mengapa kamu ikutin itu sedangkan kamu mualaf saat ini? Saya hanya mengucapkan, saya bukan memikirkan tentang itu, saya memikirkan orang tua saya. Pasti setiap anak itu sayang sama orang tuanya, begitu. Makanya saya berpikir sejak dulu memikirkan, benar-benar memikirkan secara matang untuk melangkah menjadi seorang mualaf gitu. Dan sekarang sudah terlampiaskan ya hasrat itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada Afifah dan sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat 4 bulan yang lalu, dan alhamdulillah membuat jiwanya menjadi tenang, lega gitu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika akan memutuskan pindah agama itu sudah tidak berpikir macam-macam lagi lah ya. Tidak, apapun resikonya. Kuliah juga saya berpikir berhenti, silakan berhenti gitu. Memang itu sudah tidak dipikirkan gitu. Karena yang saya pikirkan gimana saya di akhirat nanti gitu. Masya Allah. Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, saya sangat terharu menyaksikan dan mendengarkan kesaksian saudari kita Afifah ini. Luar biasa perang batin yang dialami sejak dari kecil, ingin memeluk agama Islam sejak dahulu kala, tapi tidak terlampiaskan karena tentulah dia berada di asuhan kedua orang tuanya yang sangat taat di dalam agamanya. Namun waktu hanya menunggu waktu saja Afifah sampai dia dewasa dan matang. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk punya azam, punya tekad yang kuat memeluk agama Islam apapun resikonya. Sekalipun orang tuanya membenci atau menyakitinya, Afifah sudah siap menanggungnya. Memang saudara-saudara pemirsa Nabat TV, tidak mudah perjalanan hidup orang-orang yang dapat hidayah seperti Afifah dan juga para mu'alaf yang lainnya. Selalu yang menjadi rintangan pertama mereka adalah keluarga, terutama orang tua. Memang
Tidak ada orang tua yang sudi, yang rela anaknya pindah agama. Apakah dari agama lain ke dalam agama Islam, atau dari agama Islam pindah ke agama yang lain, tentulah tidak ada yang rela. Tetapi keberpindahan Afifah kepada Islam ini, itu merupakan pilihan yang tepat, ya, bukan pilihan yang salah. Jadi beruntunglah, berbahagialah Afifah, dari kecil sudah berada di lingkungan mayoritas Muslim, sehingga pola pikirnya terwarnai dengan pergaulan di lingkungan orang Islam itu. Rasul memang pernah mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya, agama pergaulannya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu bergaul, kepada siapa kamu berteman. Nah, Afifah adalah salah satu contoh. Dia terlahir dan besar di lingkungan yang tidak Muslim, tetapi pergaulannya adalah pergaulan yang mayoritas Muslim. Pada akhirnya, alhamdulillah, jiwanya, pemikirannya, pergaulannya terwarnai dengan nilai-nilai Islam itu. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya setelah umur 21 tahun bisa mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan segala konsekuensinya tentunya. Dan Afifah, kalau boleh tahu dari mana dulu tahu nomor HP saya? Kebetulan saya aktif di organisasi, dan teman saya di organisasi punya saudara yang kuliah di luar kota dan memiliki komunikasi dengan Ustadz, dan saudaranya membantu saya untuk bisa komunikasi dengan Ustadz sendiri. Iya, begitu. alhamdulillah. Tapi sebelumnya sudah pernah nggak nonton siaran kami dari An-Naba TV ini? Sudah. Sudah pernah. Apa kesannya? Kesannya luar biasa karena saya Semakin benar terinspirasi begitu. terinspirasi karena saya juga terkejut ternyata ada khusus orang-orang seperti kami ini begitu yang Alhamdulillah. dibuang dari keluarga. Jangan misalkan tidak dibuang, setidaknya tidak bisa bersama keluarga lagi. Ibaratnya kami ada tempat bernaung. Ada orang tua baru. Ada orang tua baru. Subhanallah. Memang pemirsa, alhamdulillah kita membuat pesantren mu'allaf ini, itulah yang kita pikirkan. Saya pribadi dulu juga berlatar belakang mu'allaf, dan dulu pun saya mengalami kesulitan, tapi tidak ada tempat saya bernaung waktu itu, karena tidak ada pesantren mu'allaf. Dan hampir tidak pernah terpikirkan oleh para ulama-ulama kita, oleh tokoh-tokoh Islam kita, bagaimana nasib para mu'allaf, terutama dari aspek pembinaan, karena mereka ini setelah memeluk agama Islam tidak sedikit yang terusir dari keluarganya. Terus mau kemana mereka? Nah, alhamdulillah dengan hadirnya pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini, mereka mendapatkan rumah yang baru, orang tua baru, keluarga yang baru. Apalagi di pesantren mu'allaf ini, subhanallah, semua adalah orang-orang yang senasib dengan mereka ini. Jadi beruntunglah Afifah sudah mendapatkan nomor telepon saya dan sudah bisa bergabung dengan teman-temannya para mu'allaf lainnya. Terus bagaimana kesan-kesan Afifah setelah masuk agama Islam ini? Kesan-pesan saya khususnya kepada saudara-saudara seiman. Bukan kesan pribadi dulu, gimana? Oh, kesan pribadi. Iya. Kesan pribadi saya merasa benar-benar sesungguhnya inilah yang benar. Alhamdulillah. Inilah yang benar. Inilah yang dicari. Inilah yang dicari. Inilah penuntun jalan terakhir. Inilah penyelamat kita. Subhanallah. Jadi sudah mantap imannya ya. Terus ada nggak cita-citanya ke depan apa? Cita-citanya saya benar-benar pengen bisa menjadi pendakwah. Subhanallah. Kalau jadi pendakwah nanti siapa dulu yang mau didakwahi? Keluarga saya pasti. Keluarga, orang tua dulu. Kira-kira sudah mulai pede nanti ya, bisa mengajak orang tua. Ya, sedih nggak kalau orang tuanya tidak Muslim begitu? Sangat. Sangat sedih. Harapan Afifah ingin orang tua dan keluarga semua seiman. Seiman dengan saya. Alhamdulillah. Sama ibadah dengan saya. Dan bertemu di surga. Subhanallah. Kalau begitu, Afifah, bersungguh-sungguhlah belajar agama Islam di pesantren ini, supaya nanti dapat ilmu dan bisa berdakwah kepada keluarga dan masyarakat ya. Ajak mereka kepada Islam ini.
Dan sekarang Afifah sudah mendapatkan rumah baru, keluarga baru, orang tua baru, saudara yang baru, karena saudaramu yang sesungguhnya adalah yang seiman denganmu. Ya, ya. Dari manapun asal usul saudara-saudaramu itu, dari suku apapun dia, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, kalau mereka beragama Islam, itulah saudaramu yang sesungguhnya, dunia dan akhirat. Kalau saudaramu yang kandung itu, kalau tidak dapat hidayah, cuma dunia saja. Nanti di akhirat pasti berpisah. Tapi sebelum ya berpisah, kalau bisa ajak mereka ke dalam agama Islam. Dan Afifah jangan pernah membenci orang tua. Ya, sayang orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi dalam urusan kemanusiaan saja. Kalau dalam urusan iman, tidak boleh taat. Misalnya nanti Afifah suatu hari berkunjung ke rumah orang tua, kemudian disuruh murtad atau dipaksa murtad, Afifah jangan mau. Jangan taati. Bila perlu nyawa pun korbankan. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa kamu kembali murtad dari agama Islam ini, maka kamu sebagai anak haram mentaati keduanya. Tidak boleh patuh sama orang tua yang memurtadkan kita. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, engkau tetap wajib berbuat baik, berbakti kepada orang tuamu. Jadi ingat, berbakti kepada orang tua dalam urusan kemanusiaan saja. Dalam akidah tidak boleh berbakti, tidak boleh taat. Orang tua tidak punya rumah, kalau Afifah kaya, bangunkan dia rumah. Tidak punya makan, kasih dia makan. Islam menganjurkan itu. Apapun agama orang tua, kita wajib berbakti. Nah, terkecuali mereka memusuhi kita, membenci kita, tidak mengapa. Itu hak mereka. Walaupun mereka membenci Afifah, Afifah tidak boleh marah kepada mereka. Dia adalah orang tuamu, wala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali berkata kepada orang tua, walaupun agamanya beda. Jadi luar biasa Afifah sangat menghayati Islam ini ya. Setelah ibadah, sholat begitu rasanya. Beda nggak dengan dulu? Beda sangat. Dulu saya beribadah tidak ada aturannya. Sekarang saya beribadah ingin menghadap kepada Allah dengan keadaan niat yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan keadaan yang bersih. Subhanallah, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Dan kita harus mendukung mereka para mu'allaf ini. Apapun ceritanya, mari kita rangkul mereka para mu'allaf ini. Kita jadikan mereka anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, supaya mereka kuat di dalam berislam ini. Terus ada pesan-pesan khusus mungkin kepada orang tua, kepada keluarga? Ya, ada Ustaz. Silakan berikan pesan. Buat orang tua saya dimanapun berada, saya sendiri sungguh sangat menyayangi kalian karena saya memeluk agama ini bukan karena untuk meninggalkan kalian, bukan. Karena saya sayang sama mama, bapak, dan kakak adik saya. Saya tidak ingin kalian kekal di neraka. Jadi saya ingin menyelamatkan kalian kelak. Karena kematian dan akhir bukanlah sesuatu yang bisa kita tahu kapan datangnya, begitu. Jadi harapan sebelum meninggal masuk Islam lah ya? Iya Ustaz. Baik, kalau pesan kepada umat Islam apa? Pesan kepada seluruh umat Islam, khususnya penonton siaran Anda TV, bersyukurlah masih bisa beribadah, bersyukurlah menjadi Islam, bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, tidak ada halangan dan tidak perlu seperti kami yang harus meninggalkan keluarga. Seluruh umat Islam yang masih memeluk agama Islam masih dapat beribadah bersama keluarga
dan bersyukurlah masih memeluk agama benar, yaitu Islam. Alhamdulillah. Iya, Afifah, sudah tidak terasa ya. Sebenarnya masih ingin berlama-lama cerita testimoni, tapi saya lihat Afifah sudah tidak kuasa menahan harunya ya, dan tidak bisa lagi membendung air matanya ya. Mudah-mudahan air mata yang tertumpah ini adalah merupakan air mata rahmat Allah, air mata yang dilandasi sebuah kasih sayang dan rasa cinta kepada Allah dan agama Islam, dan juga rasa cinta kepada keluarga. Mudah-mudahan kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu menyaksikan siaran ini, semoga mereka mengambil pelajaran. Ternyata Afifah masuk agama Islam bukan karena mau kawin ya. Bukan. Ya, itu sudah dari sejak kecil sudah mulai terpengaruh dengan agama Islam karena berada di lingkungan mayoritas muslim, menyaksikan orang sehari-hari sholat, membaca Al-Quran, apalagi ada menjelang azan biasanya ada bacaan-bacaan Quran ya. Bagi orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah akan diberikan ketentraman dalam batinnya.